Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Puji Tuhan. Ini adalah satu ungkapan dari Rasul Paulus tentang dirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Dia sadar bahwa dia adalah pelayan Kristus. Dan karena dia pelayan, itulah yang menjadi kebanggaannya. Di dalam hidup ini, seringkali ada banyak hal yang kita bisa banggakan. Entah mungkin harta kita, entah mungkin gelar kita, entah mungkin jabatan kita, kedudukan kita, entah mungkin kelebihan dari yang kita miliki pada fisik kita, cantik, ganteng, dan lain sebagainya. Itu yang seringkali menjadi dasar untuk kita bermegah, untuk kita bersuka, untuk kita bergembira, untuk kita menikmati kebahagiaan. Tapi Paulus harus berkata di dalam suatu keadaan di mana para pelayan tidak menyadari. Sebab itu dia berkata, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Kesimpulannya maksudnya, kalau dia itu adalah ingin mengetahui sebagai pelayan Kristus, maka engkau harus tahu bahwa itu hanya bisa terjadi jika engkau diperlakukan seperti hamba. Kalau engkau dihormati, kalau engkau dihargai, kalau engkau diberi fasilitas, engkau bukan hamba. Engkau bukan pelayan, tetapi pelayan adalah pribadi yang benar-benar diperlakukan sebagai hamba. Dan dalam perjalanan hidup ini seringkali tidak mudah pelayan itu menerima status hamba. Seringkali kita berkata, saya sudah bikin ini, saya sudah kerja itu. Mana rasa hormat terhadap diri saya? Karena kita tidak mengambil posisi benar-benar sebagai hamba, sebagai pelayan Kristus. Sebab itu Paulus katakan, apakah mereka ini pelayan Kristus? Aku ini lebih lagi. Aku benar-benar hamba. Sampai aku seperti orang gila. Karena aku dianiaya. Aku berjeri lelah. Tidak ada waktu untuk banyak istirahat. Aku bekerja terus. Bahkan aku seringkali dihukum, didera di luar batas. Dan karena hal itulah selalu dirinya berada dalam ancaman bahaya kematian. Itulah hamba. Itulah pribadi yang benar-benar menyadari dia itu pelayan Kristus. Dan ini hal yang harus kita perhatikan di dalam diri kita. Setelah kita dari hamba dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Maka kita harus menghambakan diri, bukan menjadi tuan di dalam kebenaran, tapi menjadi hamba di dalam kebenaran. Karena apa yang kita harus kerjakan, itu tidak perlu dipuji orang, tidak perlu disanjung orang. Di saat kita melakukan kebenaran, itulah tanggung jawab kita. Itulah yang harus kita kerjakan. Bukan setelah kita melakukan kebenaran, kita harap pujian
kita harap sanjungan, kita harap suatu yang lebih dari sekedar penghargaan. Itu salah. Sebagai pelayan Kristus, ukurannya diperlakukan sebagai hamba. Karena ketika kita bilang pelayan Kristus dan kita dihormati, diberikan fasilitas, dihargai, disanjung, itu sudah salah. Itu bukan tempat kita. Karena Paulus katakan, aku bangga karena aku pelayan Kristus. Orang bisa anggap aku bodoh, tapi jangan anggap aku bodoh, karena aku tahu apa yang kamu anggap bodoh itu justru kamu yang salah. Karena seringkali kita merasa hamba, kita merasa pelayan yang harus dihargai, harus difasilitasi, harus dihormati. Tetapi tidak seperti itu yang Paulus ingatkan. Pelayan adalah hamba. Ukurannya, jika kita diperhamba, bersyukurlah. Itulah kriteria seorang pelayan. Jika kita dihormati, itu bukan posisi hamba. Itu bukan posisi pelayan. Karena itu, mari kita dari orang percaya, dari hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Kita tidak perlu dihormati di dalamnya. Kita tidak perlu mengejar rasa hormat atau fasilitas. Karena kita sudah dibenarkan dan mulai melakukan kebenaran. Tapi siapkan diri kita untuk selalu menjadi hamba dari kebenaran itu sendiri. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan mengingatkan kami melalui pengalaman Rasul Paulus dengan dirinya sebagai hamba di dalam pengembalaan pelayanan pekerjaan. Sebab itu Tuhan, setelah kami mendengar, Tuhan tolong kami, karena kami sadar kami bekas dari hamba dosa. Sekarang kami mengabdikan diri kami kepada hamba kebenaran. Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak perlu dihormati di saat kami melakukan yang baik, di saat kami melakukan yang benar, karena kami harus memperlakukan diri kami, menerima diri kami sebagai pelayan dari kebenaran itu sendiri. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tidak salah dalam menyikapi diri ini. Karena kami harus menjadi pelayan Kristus. Karena Engkau sudah melayani kami dengan menebus kami dari hidup kami yang lama. Sehingga kami pun harus menghambakan diri kepada kebenaran. Dan harus menjadi hamba. Dan bukan menjadi tuan di dalam kebenaran. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Tuhan ingatkan kami adalah pelayan Kristus. Kami adalah hamba dari kebenaran. Kami adalah hamba dari Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu, untuk kemurahan-Mu atas kehidupan ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.